空島はあるぜ。何を悔しがるんだ姉ちゃん。今の戦いはそいつらの勝ちだぜ。ゾロ、ルフィ。海賊が夢を見る時代が終わるって？おい！人の夢は終わらねえ！そうだろ！笑われていこうじゃねえか。高みを目指せば出す拳の見つからねえ喧嘩もあるもんだ。なあ、おい！行くぞ。ええ。ルフィ。Yo nakama, kali ini Soul Comic akan membacakan full spoiler 1158 melanjutkan short spoiler yang kemarin. Kita langsung saja bahas poin-poin dari setiap spoilernya. Cerita dibuka di kapal Oro Jackson. Roger tampak kesal karena Sakuyaku keluar dari bajak laut Kuja. Dalam pertemuan terakhir mereka, Roger menyadari Sakuyaku terlihat sakit sehingga ia khawatir. Setelah keluar dari kelompok, Sakuyaku meninggalkan surat untuk Rayleigh agar menemuinya. Namun Rayleigh tidak ingin terikat dengan siapapun. Sehingga Roger akhirnya memutuskan untuk mengunjungi bar milik Saki. Wah, mantep banget ya. Ini bisa disimpulkan, bisa kita bayangkan ya bahwa pertemanan atau pola pergaulan bajak laut all generation itu sangat-sangat friendly ya. Ya mungkin sampai-sampai ketika Roger mengetahui kondisi Sakuyaku yang tengah sakit di pertemuan terakhirnya, maka Roger itu saking pedulinya mengunjungi bar Saki ya. Nah, sampai-sampai ada hal yang menarik di sini bahwa sebelumnya Saki itu mengirimkan surat untuk Rayleigh ya, agar Rayleigh itu datang menemuinya. Jadi ketika Sakuyaku atau Saki ini membuka UMKM bar di Hachinosu dengan harapan bahwa suatu saat akan bertemu dengan Rayleigh, tapi sampai sekarang, sampai di momen tersebut, Sakuyaku belum pernah dikunjungi oleh Rayleigh. Sampai-sampai Sakuyaku harus mengirimkan surat ya kepada Roger agar bisa dibaca oleh Rayleigh, tetapi Rayleigh tetap tidak mengunjungi Saki. Dan bisa dibilang ini adalah alasan kenapa Rayleigh itu sangat cuek kepada Saki ya, di saat semua para bajak laut terpesona dengan sosok harta karun Hachinosu ini. Karena memang Rayleigh tidak ingin terikat dengan siapapun. Dia tidak ingin menjalin hubungan emosional ya kepada siapapun, apalagi menjalin hubungan dengan seorang wanita ya. Kalau kita bisa flashback pertemuan Roger dengan Rayleigh, kita pasti mengingat scene di mana di saat itu Rayleigh memang terlihat tampak lebih dewasa daripada Roger ya. Entah itu dari tampilannya atau dari pola pikir dan tingkah lakunya ya. Rayleigh ini kan memang tampak lebih dewasa daripada Roger ya. Ya mungkin sama halnya kayak Ben Beckman dan juga Seng ya. Jadi sebagai wakil kapten, Rayleigh ini tidak ingin perjalanan sebagai bajak lautnya itu diganggu oleh hubungan emosional dengan siapapun ya, termasuk dengan wanita ya. Nah, di sini jadi emang terbukti ya bahwa ketika banyak laki-laki yang mencintai dan terpesona oleh Saki, Saki justru mencintai sosok yang tidak menginginkannya. Di sini bener-bener keren banget sampai sakit-sakitan kayak gitu ya. Sampai-sampai Roger kalau dilihat dari timelinenya, ketika Roger mengunjungi Hashinosu itu berarti lebih jauh sebelum ini ya, lebih jauh sebelum Oden itu bergabung ya. Itu karena mungkin sebelum melalui apa Roger ke Laughtale ya, karena ini kan timelinenya emang deket di God Valley ya kan. Emang Ars Elbaf ini kan flashbacknya flashback sebelum kejadian God Valley. So kita lanjut lagi poin selanjutnya ya.
Beberapa waktu kemudian, 40 tahun yang lalu, Garling yang kala itu masih menjadi salah satu kesatria suci, terlihat berbicara dengan Gorosei di Marijoa. Ia menceritakan tentang God Valley, sebuah pulau yang pernah ia singgahi dalam misi. Garling menjelaskan bahwa ia sempat mencoba meyakinkan penduduk agar bergabung dengan pemerintah dunia, namun gagal. God Valley memiliki banyak sumber daya yang sangat berharga, dan di sana ia juga menemukan sesuatu yang luar biasa. Garling berkata, "Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak saya duga. Saya yakin Yang Agung akan senang. Oleh karena itu, saya sangat menyarankan agar turnamen 2 tahun mendatang diadakan di God Valley." Wah, di sini ini menarik ya. Menariknya adalah kita kan kalau, mendengar atau melihat penjelasan dari Saint Vingaran Garling muda ketika dia menemukan God Valley, jadi ada beberapa hal yang menarik di pulau God Valley itu ya. Seperti yang dikatakan dalam spoiler itu banyak sumber daya alamnya ya. Nah, dan hal yang paling menarik yang di mana Saint Vingaran Garling itu berpikir bahwa Im Sama itu akan senang ya mendengar sesuatu atau kabar ini. Yaitu kan, 2 bayi kembar yaitu Seng dan juga Semrok. Nah, kalau kita cermati lebih dalam lagi, itu mungkin poinnya bukan di bayi kembarnya ya, tetapi asal-usulnya atau garis keturunannya. Mungkin itulah letak hal yang akan disukai oleh Im Sama. Nah, jika asumsinya demikian, berarti yang menarik adalah sosok perempuan berambut merah yang menjadi ibu dari Seng dan juga Semrok itu sendiri. Nah, siapakah sosok perempuan berambut merah ini dan seistimewa apakah garis keturunan dari Seng dan juga Semrok ini ya? Dan apakah memang Seng dan Semrok ini adalah satu ras atau keturunan spesial ya? Nah, yang masih mengganggu dalam pikiran gue pribadi ya, kenapa Seng dan Semrok meskipun dia terkonfirmasi bukan anak dari Saint Vingarland Garling, tetapi kok kenapa nama Seng dan Semrok itu masih menyandang gelar Vingarland ya? Apakah itu karena Seng dan Semrok ini diangkat anak oleh Garling atau memang wanita berambut merah ini masih ada kekerabatan dengan keluarga Vingarland ya? Dan apakah dia memang garis keturunan Tenryubito kita juga nggak tahu ya. Makanya misterinya itu di sosok ibunya Seng dan Semrok ini ya. Apakah dia kalau memang itu adalah garis keturunan khusus atau ras spesial, wah berarti di sini misterinya makin melebar kemana-mana ya, makin dahsyat lagi ya. Setelah sebelumnya kita diperlihatkan hype kekuatan matanya Loki, di mana matanya Loki ini memiliki search kekuatan yang belum diketahui di semesta One Piece ya. Apakah jangan-jangan nanti asal-usul leluhurnya Seng juga demikian ya, bukan manusia biasa. Sampai-sampai sosok Im Sama itu diyakini oleh Garling akan senang mendengar kabar garis keturunannya Seng dan juga Semrok. Ini benar-benar patut dinanti ya. Nah, yang menjadi janggal adalah skemanya ya. Ketika Vingarland Garling itu menemukan 2 bayi kembar, kenapa kok, dibiarkan begitu saja si Seng ini ditemukan oleh bajak laut Roger ya? Apakah di sini Seng itu mengemban sebuah misi rahasia dari dia bocah, sedangkan ketika dia remaja atau menjelang dewasa dia juga pernah balik ke Marijoa ya kan? Nah, tapi ada spekulasi bahwa Seng ini anak yang diramalkan ya. Nah, gue juga jadi masih bingung peran Seng di perang puncak nanti tuh ada di pihak mana ya? Apakah Seng akan ada di pihak Im Sama? Tapi kalau spekulasi Seng ini apa? Memihak Im Sama kayaknya terlalu berat ya, karena sedangkan tato ebisnya aja itu dihilangkan dengan cara tangannya dibuntungin anjir. Jadi kita tahu bahwa ketika di episode pertama itu Seng bukan ceroboh tangannya dimakan Sea King ya, atau makhluk lautan yang buas, makhluk raksasa lautan ya. Tetapi memang sengaja agar tato ebisnya itu bisa hilang dengan tangan-tangannya, anjing gokil banget ya. Nah, jadi kalau menurut gue sih tugasnya Seng itu penyeimbang ya, penyeimbang dunia ya. Dimana kalau kita ingat ya, Seng itu kan sampai menghentikan Kaido agar Kaido tidak datang ke Marineford.
Kita lanjut ke poin spoiler berikutnya. Adegan beralih ke Hachinosu. Sesuai aturan Saki, bajak laut yang datang ke barnya tidak boleh bertarung di dalam. Karena itu, banyak bajak laut kuat terlihat duduk bersama, minum dan berbincang tanpa perkelahian. Saki menyadari bahwa Rox terlihat sangat bahagia. Ia menggoda dengan bertanya apakah Rox sudah tidak mencintainya lagi. Big Mom menertawakan hal itu dan mengatakan Rox mungkin bertemu wanita lain. Rox dengan marah membantah dan menegaskan bahwa hal itu seharusnya menjadi rahasia besar. Whitebird tidak mengerti, sementara Stussy berseru, "Kamu tidak tahu?" Dalam hati ia berpikir bahwa kebahagiaan Rox bukan hanya karena seorang wanita, mungkin juga karena seorang anak. Wah, di sini keren banget ya. Di sini kok gue ngebayangin sih kayak ekspresinya Rox ketika digoda sama Saki ya. Jadi waktu itu kan bajak laut Rox itu datang lagi ke barnya Saki setelah beberapa tahun. Setelah pada kesan pertama ketika Rox melihat Saki, dia kan bener-bener langsung jatuh cinta ya. Jangankan Rox ya, sampai ada Oyaji sejuta umat, Shirohige, ada Kapten John, hampir semua kru kuat dalam bajak laut Rox itu bener-bener terpesona sama kecantikannya Saki ya. Nah, setelah beberapa tahun kemudian, Rox Pirate ini kan datang lagi ke Saki. Terkonfirmasi dalam poin spoiler tadi bahwa di situ juga kan ada Big Mom, ada Charlotte Linlin, ada Stussy, ada Shirohige, yang mungkin full ya, ada Kapten John dan Silver X atau semuanya ada juga ya. Nah, ketika mengunjungi barnya Saki lagi, itu ternyata Rox itu udah nggak ngebet lagi ya ke Saki ya, udah nggak tergila-gila lagi ya, mungkin udah agak sedikit cuek ya. Nah, melihat gelagat Rox ini yang sudah biasa aja ngelihat Saki, akhirnya Saki itu menggoda Rox ya. Eh, apakah kamu sudah tidak berambisi kepadaku lagi? Karena mungkin Rox terlihat kalem ya di momen itu ya. Nah, ternyata dicepuin nih sama Linlin ya, sama Big Mom bahwa Rox itu sudah mencintai wanita lain dan mungkin sudah memiliki anak ya. Ini spekulasi dari Stussy ya. Tapi di sini momen ini keren banget sih ya. Sebelum insiden besar God Valley, pertarungan God Valley, mungkin Rock sudah memiliki planning jangka panjang ya, bahwa ambisinya itu jangan sampai habis di dirinya ya. Dan ambisinya itu harus diturunkan oleh anak keturunannya ya, sehingga menjadi sebuah legacy ya. Ambisi yang memang belum pernah, tidak akan pernah mati, dan lahirnya seorang Marshal the Teach. Nah, di sini kan harapan besarnya bahwa Teach ini akan melanjutkan ambisi bapaknya. Dan terbukti ya kan sampai sejauh ini ambisinya Marshal the Teach atau Kurohige itu bukan One Piece ya, tetapi ingin menguasai dunia sebagaimana kita lihat dalam episode terbaru yang dikatakan oleh Van Augur ketika ditanya oleh Saint Saturn-nya, apa yang kalian incar? Nah, Van Augur menjawab dunia. Itu kan jawaban merepresentasikan tujuan dari kaptennya ya, yaitu Kurohige ya. Makanya kalau flashback lagi lebih jauh, kita tahu ketika pertemuan pertama Luffy, Zoro, dan juga Kurohige, Kurohige mengatakan kata-kata yang benar-benar abadi sampai sekarang, yaitu mimpi seorang pria tidak akan pernah mati. Makanya sepanjang hidupnya Kurohige, dia itu tujuannya adalah Wild of the Sebek, meneruskan ambisi sang ayah ya. Makanya sejak kecil Kurohige itu langsung to the point mengincar Yami Yami Nomi, di mana gue pribadi berspekulasi bahwa mungkin dulu Yami Yami Nomi itu dimakan oleh ayahnya ya, atau Rock Sebek. Dan kalau kita cermati lagi, untuk mengalahkan Im Sama, Rock Sebek ini memerlukan dua kekuatan buah iblis legendaris ya. Di antaranya itu ada Hito Hitonomi model Nika, dan mungkin satunya lagi itu ya Yami Yami Nomi ya. Makanya ketika ambisinya bukan One Piece, jadi Kurohige ini kan sebagai ini ya pemburu buah iblis ya. Sampai-sampai semua kru Titanic kaptennya dia itu dikasih buah iblis yang sangat kuat ya. Karena tujuannya balik lagi bukan One Piece tetapi menggulingkan tahta Im Sama. Ini keren banget sih. Jadi Rox ini sudah menyiapkan penerusnya ya, yaitu anaknya sendiri. Dan dia masih sempat-sempatnya mampir ke barnya Saki. Ini keren banget ya. Zaman dulu tuh bajak laut lebih santuy ya, lebih friendly gitu ya.
Yuk kita lanjut lagi ke poin berikutnya. Tiba-tiba bajak laut Roger datang ke bar Saki. Roger mengalahkan semua bajak laut yang mengantri panjang di luar hanya untuk bisa masuk lebih dulu. Bajak laut lain di dalam bar terkejut melihat kedatangan mereka. Bahkan ada yang memotret Rox segera menghadapi Roger. Rox berkata, "Roger, sudah berapa kali harus kubilang kalau ini pulauku?" Roger menjawab, "Dan ini bar Saki." Tidak ada perkelahian antar pelanggan kan, berhentilah berisik dasar landak. Nah, mungkin ini kata-kata dari Saki ya. Dan landak ini mungkin menuju ke rambutnya Rox ya anjir. Saki bertanya, apakah Relic ikut bersama mereka? Namun dijawab bahwa ia tetap tinggal di kapal untuk menghindarinya. Mendengar itu, Saki tampak sedih lalu pingsan. Gokil. Ini kita bayangin ya di barnya Saki, di mana Saki itu menunggu kedatangan pujaan hatinya yaitu Mamang Relic. Ternyata Mamang Relic tidak kunjung datang ya. Bahkan ketika Roger mengatakan bahwa Relic sengaja nggak ikut turun ke bar itu untuk menghindarinya, sampai-sampai sang idola para bajak laut itu shock, sedih sampai pingsan. Anjing, bener-bener bucinya di luar galaksi ya. Ini keren banget sih Mamang Relic guys. Jadi kalau ngelihat kita poin antara Saki dan juga Relic, ini yang kelepek-kelepek banget justru Saki ya. Sampai-sampai nggak datangnya aja udah bikin Saki itu pingsan ya. Makanya nggak heran kalau kita flashback ke Sabaudi di Art Sabaudi ya. Ketika Relic itu pergi entah kemana, Saki cuman berkata bahwa mungkin dia sedang dugem sama cewek-cewek cantik yang masih muda di luar sana ya. Itu mungkin karena dari dulu juga karena yang penting Saki mah bisa milikin Relic ya. Relic mau macem-macem, mau nakal, mau apa juga terserah. Jadi emang raja bajak laut yang sesungguhnya itu sebenarnya Silver Relic anjir. Sampai-sampai julukan Dark King, Raja Kegelapan itu benar-benar karena dia berhasil ya mendapatkan harta karun Hachinosu. Saki sampai dibuat kayak gitu, gokil banget ya. Nah, di sini momen pertemuan antara Rox dan juga Roger di bar ya. Ini kalau kita lihat ya, scene di mana para bajak laut kuat itu ngopi bareng, mabuk bareng di bar. Kenapa nggak sampai ribut, kita bisa flashback lagi ke Archabody guys. Dimana kalau kalian ingat, ketika diperkenalkan para Worst Generation ya, itu kayak ada Jewel Riboni, ada Kupon Baggy, ada Apo, Hawkin, ada Kid, ada Lau, ada Uroji, sampai X-Drake, dan siapa lagi ya? Udah semua kan ya? Ketika mereka itu ngumpul di satu bar, mereka kan nggak ribut anjir. Mereka kan nggak sok paling hebat lah, apalah inilah itulah. Ya santuy aja ya, sebagaimana sesama bajak laut. Karena kalau tidak ada bentroknya kepentingan di antara kedua belah pihak, yang nggak ada alasan buat gelut anjir. Sok santai aja. Bahkan di momen itu juga kayak Kid itu kan nunggu-nunggu gimana sih wujudnya Mugiwara itu ya. Sampai penasaran. Jadi emang bajak laut dulu itu lebih friendly ya. Kesannya kayak seru anjir. Wah, gokil banget sih bajak laut zaman dulu itu ya. Kita lanjut ke poin spoiler berikutnya. Adegan beralih ke dunia bawah di Elbap. Harald dan Rox terlibat pertarungan besar yang digambarkan dalam 2 halaman ganda. Loki dan Hajrudin menyaksikan pertempuran itu, namun tidak mampu menahan guncangan dari benturan serangan keduanya. Rox sangat marah pada Harald. Rox berteriak, "Harald, bagaimana bisa kau dimanipulasi oleh pemerintah?" Harald menjawab, "Tentu saja aku sempat ragu. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah ini sesuatu yang pantas kucapai meski harus membunuh seorang teman." Rox membalas, "Jangan omong kosong. Pada akhirnya, kau tetap menuruti perintah mereka. Kau hanya orang bodoh yang sedang dimanfaatkan." Meski saling menyerang dengan kekuatan besar, keduanya sebenarnya tidak benar-benar berniat untuk saling membunuh. Pertarungan berakhir imbang. Rox berkata, "Kalau begitu, ini akhir dari persahabatan kita. Aku tidak akan pernah mengundangmu lagi." Harald menjawab,
Aku seorang raja. Aku tidak akan mempertaruhkan nyawa rakyatku yang berharga dengan mengikuti penjahat yang sudah ditakdirkan gagal sepertimu. Narator menutup dengan adegan itu. Persahabatan aneh di antara mereka berakhir tanpa pemenang. Mereka tidak akan bertemu lagi sampai hari insiden itu tiba. Sejak saat itu, Loki menunggu Rox kembali di pantai Elbaf sambil membaca berita tentang dirinya di surat kabar. Ida berulang kali mengatakan bahwa Rox tidak akan datang. Akhirnya, Loki mulai membuka diri kepada Ida. Wah, ini sangat menarik banget ya. Di poin spoiler ini kita diberitahukan ya, kita mengetahui fakta pertempuran pun terjadi antara dua sahabat yaitu Rox di Sebek bertarung melawan Raja Harald. Pertarungan ini terjadi karena ternyata Harald ini menerima tawaran dari pemerintah melalui Gorosei untuk membunuh Rox ya. Di sini emang bener-bener miris banget ya. Di sini gue jadi berempati kepada Rox Disebe karena seperti yang kita tahu sebelumnya, Rox itu berulang kali, lebih dari satu kali mengunjungi Elbaf untuk bisa mengajak Harald beraliansi dengan dirinya. Karena Rox ini berpikir bahwa untuk menggulingkan tahta Im Sama, dia harus merekrut sosok kuat yang sebanding dengannya, yaitu Harald. Karena Rox sendiri itu menjadi orang pertama yang mendatangi ruangan bunga tempat eksklusif Im Sama ya, dan mampu melakukan konfrontasi kepada Im Sama. Namun Rox di situ menyadari bahwa jika dia seorang diri dia tidak akan mungkin menang ya meskipun dia orang yang kuat. Tapi lain cerita jika Harald beraliansi dengan dirinya. Karena dengan dua kekuatan besar Rox dan Harald, Rox berpikir bahwa dia mungkin bisa merebut tahta Im Sama. Namun ternyata negosiasi yang dilakukan oleh Gorosei mungkin lebih menarik ya di mata atau di pikiran Harald. Karena mungkin Gorosei di sini menjelaskan peta kekuatan pemerintah dunia kepada Harald dan meyakinkan Harald bahwa jikalaupun Harald itu beraliansi dengan Rox dan menyerang pemerintah dunia, maka secara head to head tidak akan dimenangkan oleh Rox dan juga Harald. Sehingga di sini sebagai seorang raja yang bijak ya, maka Harald itu lebih mempertimbangkan keselamatan dan kesejahteraan rakyatnya sendiri di Pulau Elbaf ya. Jadi di sini menjadi pertimbangan yang berat karena Harald sempat ragu ya untuk menerima tawaran dari Gorosei. Namun sebagai seorang raja, dia berpikir bijak dan akhirnya lebih memilih tawaran Gorosei dengan konsekuensi dia harus membunuh temannya sendiri ya. Sini memang benar-benar sangat gue jadi berempati kepada Rox Disebek ya. Karena ambisinya Rox ini harus berakhir begitu saja ya. Karena temannya Harald lebih memilih memihak ke pemerintah dunia. Dan akhirnya perang atau pertempuran itu pun selesai. Tidak ada yang menang karena dua-duanya itu seimbang ya. Dan kata-kata yang menarik dari sini adalah kata-kata bahwa Harald mengatakan tidak akan mengikuti seorang penjahat yang ditakdirkan untuk kalah sepertimu. Itu berarti sudah ada gambaran ya pertarungan yang akan dilakukan atau hal besar yang akan dilawan oleh Rox yang tidak bisa dimenangkan olehnya ya. Dan juga ada hal yang sangat ironis ya ketika Rox itu berkata bahwa persahabatan kita sudah berakhir dan Rox tidak akan mengunjungi Elbaf lagi. Di sisi yang lain, Loki yang meskipun kesan pertamanya bertemu dengan Rox itu langsung ditebas ya, itu tetap masih mengharapkan kedatangan kembali Rox Pirate ya. Sampai-sampai Loki ini senantiasa setia menunggu kedatangan dari Rox sampai dia update terus membaca berita di koran. Siapa tahu ada kemungkinan Rox bisa datang lagi ke Elbaf ya. Jadi di sini emang benar-benar sedih banget ya. Gue sih jujur berempati banget kepada Rox Disebek ya. Dan mungkin ambisinya Rox untuk menggulingkan pemerintah dunia itu ya harus pupus begitu saja ya. Impian yang sangat besar harus pupus begitu saja. Kita lanjut ke poin spoiler yang terakhir.
Halaman terakhir membawa kita ke 39 tahun yang lalu di God Valley, West Blue. Seorang wanita berambut merah terlihat dari belakang, berjalan dengan kereta bayi berisi anak kembar. Para penduduk desa menyapa dengan kagum, menyebut bayi-bayi itu lucu dan memperhatikan bahwa mereka mewarisi rambut merah ibunya. Mereka berkata akan berdoa agar kedua bayi tumbuh cerdas seperti sang ibu, serta berjanji membantu merawat mereka karena ayahnya tidak ada. Wanita itu merasa sangat berterima kasih. Salah seorang penduduk bertanya nama bayi-bayi tersebut. Chapter ditutup dengan panel yang menampilkan si kembar. Saat ibu mereka menjawab, mereka adalah Sheng dan Shamrock. Akhir chapter minggu depan tidak libur. Wah, ini menarik ya. Di ujung chapter, di ujung spoilernya kita diberitahukan tentang keberadaan dari sosok bayi kembar Sheng dan Shamrock ya. Jadi sebelum insiden God Valley tiba, itu memang terlahirlah Sheng dan Shamrock ini ya. Makanya ketika di God Valley dan akhirnya Roger menemukan bayi Sheng di dalam peti harta, itu ya udah agak besar dikit ya. Mungkin di momen ini benar-benar masih bayi yang baru lahir ya. Yang jadi pertanyaan itu memang asal-usul dari keturunannya Sheng dan Shamrock ini ya. Karena emang mirip, tapi yang anehnya kita semua kan berspekulasi bahwa Sheng dan Shamrock itu anak dari Saint Fingerland Garling ya kan. Bukan hanya dari panel yang menggambarkan warnanya merah, tetapi kalau secara mukanya Sheng dan Shamrock itu memang mirip banget sama Garling muda ya kan. Apakah ini adalah benar bahwa Sheng dan Shamrock itu keponakannya Garling ya? Apakah memang anak dari kakak atau adiknya Garling, kita masih nggak tahu karena sejauh ini Sheng dan Shamrock menyandang nama Fingerland ya. Itu kan berarti nama dari keturunannya. Yang menarik itu sosok berambut merah ini ya. Sosok wanita berambut merah ini kan ya nggak mungkin dia orang sembarangan dong ya. Mungkin dia itu orang spesial. Apakah dia itu suatu putri dari kerajaan atau ratu dari sebuah kerajaan atau bahkan wanita berambut merah ini itu termasuk Tenryubito ya. Tapi ini kan digambarkan bahwa Sheng dan Shamrock itu lahirnya di God Valley ya kan. Di sekitaran perkampungan di God Valley. Apakah memang orang biasa? Kalau memang orang biasa, apakah yang kuat itu ternyata sosok ayahnya? Ini kan menyisakan misteri baru ya. Benar-benar kita belum habis ngebahas teori tentang ibunya Luffy yang adalah Tritoma. Ini kita dibikin bingung lagi sama silsilah keluarganya Sheng dan Shamrock yang tadinya kita udah lega bahwa mereka anaknya Garling. Tapi ternyata bukan juga ya. Karena mengingat di One Piece itu sedikit banget karakter yang berambut merah ya. Sejauh ini yang gue tahu tuh ya paling cuma Eustace anjir. Apakah jangan-jangan ini nanti akan ada hubungannya ya? Ini sangat menarik banget sih poin spoiler ini ya. Yang jadi menarik itu ya benar kata-katanya si Saint Fingerland Garling bahwa Garling itu meyakini bahwa Im Sama itu pasti bakal senang banget mendengar kabar tentang lahirnya Sheng dan Shamrock ya. Apa yang ada hal misteri apa yang ada dari sosok bayinya kedua kembar ini ya? Ini benar-benar sangat menarik banget sih. So, mungkin itu saja yang bisa kita bahas ya dalam spoiler kali ini. Jika kalian memiliki pertanyaan atau kalian memiliki opini atau kalian memiliki teori kalian sendiri, kalian boleh tuangkan semuanya dalam kolom komentar ya. Jangan lupa juga kalian bisa komen, like, share, dan juga subscribe channel ini, channel Soul Comic, dan juga channel Anime Multiverse ya. So, sampai jumpa di video-video selanjutnya.